Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila dengan NPM 2014340434. Di sini saya akan menjelaskan mengenai magnet. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet merupakan suatu objek yang di dalamnya terdapat medan magnet. Kata magnet berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnetis litos yang berarti batu magnesian. Magnesian adalah nama sebuah wilayah di Yunani pada masa lalu yang kini bernama Manisia atau sekarang berada di wilayah Turki. Sifat magnet yang utama adalah bisa menempel pada benda yang terbuat dari besi, baja, dan nikel. Namun, ada benda yang tidak dapat menempel pada magnet, yaitu yang terbuat dari kaca, kayu, dan kertas. Semakin dekat jarak magnet dengan benda yang bisa ditarik, maka gaya tariknya akan semakin kuat. Adapun macam-macam bentuk magnet. Yang pertama yaitu magnet batang. Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Yang kedua yaitu magnet silinder yang bentuknya menyerupai tabung panjang. Yang ketiga yaitu ada magnet jarum. Bentuknya menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Selanjutnya yaitu ada magnet U atau magnet ladang. Magnet ini berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufiya Zarani, NPM 2014-34085. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Penjelasan mengenai induksi elektronik magnetik. Induksi elektronik magnetik adalah proses ketika indikator yang diletakkan di suatu medan magnet yang bergerak atau berubah, menyebabkan terproduksinya voltase di sepanjang indikator. Proses induksi elektronik magnetik ini menghasilkan arus listrik. Proses induksi elektromagnetik ini dapat bekerja secara kebalikannya. Jadi pergerakan arus listrik dapat menghasilkan sebuah medan magnet. Faktanya, sebuah magnet bisa memiliki medan magnet akibat gerakan individual elektron-elektron dalam atom-atom penyusun magnet. Elektron-elektron tersebut bergerak secara seragam sehingga menghasilkan medan magnet. Terjadinya indikator elektronik magnetik ini biasanya itu ketika kutub utara magnet digerakkan memasuki kumparan jarum galvanometer menyimpang ke salah satu arah, misalnya ke kanan. Jarum galvanometer segera kembali menuju ke angka 0 ketika magnet tersebut didiamkan sejenak di dalam kumparan. Ketika magnet batang dikeluarkan, maka jarum galvanometer akan menyimpang ke arah yang berlawanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Sandrina, NPM 2014344127. Nah, di sini saya akan membahas tentang pembuktian adanya induksi elektromagnetik. Di pembahasan mengenai medan magnet, kita bisa ketahui bahwa aliran listrik dapat menghasilkan medan magnet. Seorang ilmuwan asal London, Inggris bernama Michael Faraday pernah melakukan percobaan untuk membuktikan kebalikan dari pernyataan tersebut. Dia ingin mencari tahu apakah medan magnet bisa menghasilkan aliran listrik. Percobaan yang Michael Faraday lakukan adalah dengan melilitkan dua buah kawat di sisi yang berseberangan dari sebuah besi berbentuk torus atau lingkaran yang berlubang seperti donat. Salah satu ujung dari lilitan kawat dihubungkan ke baterai, sedangkan
Kawat yang lainnya dihubungkan ke galvanometer. Galvanometer adalah alat yang bisa mendeteksi arus listrik dan arah alirannya. Itulah ilustrasi rangkaian yang dibentuk oleh percobaan Faraday. Kawat yang dihubungkan ke baterai jadi sumber medan magnet karena aliran listrik yang dihasilkan oleh baterai akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya. Kunci percobaan yang dilakukan oleh Michael Faraday terletak di kawat sebelahnya. Jika medan magnet bisa menghasilkan arus listrik, jarum di galvanometer akan bergerak menyimpang dari nol yang menandakan adanya arus listrik yang mengalir di kawat. Setelah arus listrik dinyalakan di kawat pertama, Michael Faraday mulai mengamati kawat yang kedua. Percobaan awal memang tidak menghasilkan arus listrik, tapi ketika dia teliti kembali, ternyata ada saat di mana jarum gaya galvanometer tersebut bergerak dan menyimpang. Hal tersebut terjadi ketika baterai yang baru dihubungkan ke kawat dan juga ketika baterai baru dilepaskan dari kawat. Akan tetapi, galvanometer menunjuk kembali ke angka 0 ketika baterai terhubung. Kunci dari percobaan dilakukan ini adalah perubahan dari keadaan baterai. Dari yang awalnya tak terhubung menjadi terhubung atau sebaliknya. Arus di galvanometer akan muncul ketika baterai baru dipasangkan atau baru dilepas saja. Ini menandakan bahwa arus di galvanometer baru muncul ketika arus listrik di kawat salah satunya berubah dari tidak adanya arus menjadi ada arus atau sebaliknya. Alat dan bahan yang digunakan adalah isolasi, kawat tembaga, paku, paperclip, batu baterai, dan gunting. Pertama-tama, kita lilitkan kawat pada paku. Di sini, kita menggunakan dua variasi dalam melilitkan kawat. Yang pertama dengan lilitan rapat atau banyak, dan yang kedua dengan lilitan renggang atau sedikit. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never make the ground, crash to the surface where they can't hurt us. Percobaan pertama kita lakukan dengan menggunakan lilitan rapat atau banyak. Tempelkan ujung kawat ke batu baterai, dan kita lihat seberapa kuat medan magnetik yang dihasilkan. Dari sini kita dapat lihat terbukti bahwa medan magnetik yang dihasilkan sangatlah kuat. Dalam percobaan kedua, kita lakukan dengan menggunakan lilitan kawat renggang atau sedikit. Lakukan sama seperti percobaan pertama dengan menempelkan ujung-ujung kawat ke batu baterai. Dari sini kita dapat lihat bahwa dengan menggunakan lilitan renggang atau sedikit tidak menghasilkan medan magnetik yang kuat. Jadi kesimpulan yang saya dapat adalah yang pertama, semakin banyak lilitan, semakin besar medan magnetik. Yang kedua, variasi lilitan kawat dapat mempengaruhi kuat medan magnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Vela Sapinka.
dengan MPM 201434023. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan induksi elektromagnetik. Penerapan induksi elektromagnetik ini sangatlah krusial. Penerapan fenomena inilah yang mampu menghasilkan listrik dan sebaliknya, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di era modern. Selanjutnya ada transformator listrik atau trafo. Trafo merupakan alat yang mampu mengubah arus listrik dan juga voltasenya. Kegunaan ini sangatlah penting karena sangat dibutuhkan, baik dalam perindustrian listrik maupun dalam berbagai alat elektronik. Generator merupakan alat yang mampu merubah putaran arus listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Bagian generator yang berputar disebut rotor, dan bagian yang diam disebut stator. Terdapat dua tipe generator, yaitu generator DC atau arus bolak-balik, dinamo atau motor listrik. Dinamo merupakan alat yang bekerja kebalikan dari generator. Dinamo mampu mengubah arus listrik menjadi putaran poros yang mampu menggerakkan berbagai alat. Nama bagian-bagian dinamo sama seperti generator, begitu pula tipe-tipe dinamo. Jungle.